Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Syawalia, kelas 2D, NPM 0371231103. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman praktisi mengajar. Yang pertama, materi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian asesmen. Yang pertama ada memahami capaian pembelajaran atau yang disebut dengan CP. Yang kedua, menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada merencanakan pembelajaran dan penilaian asesmen. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dan penilaian asesmen. Lalu ada komponen capaian pembelajaran dalam rasional mata pelajaran. Yang pertama, alasan mempelajari mata pelajaran tersebut. Lalu yang kedua, keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajaran Pancasila. Lalu ada karakteristik mata pelajaran. Yang pertama, deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran. Yang kedua, elemen-elemen, strands atau domain mata pelajaran serta deskripsinya. Lalu ada tujuan mata pelajaran. Yang pertama ada kemampuan yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Lalu ada capaian dalam setiap fase secara berkeseluruhan. Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase dibuat dalam bentuk pernyataan yang disajikan dalam paragraf yang utuh. Lalu ada capaian dalam setiap fase menurut elemen. Yang pertama, dibuat dalam bentuk matriks. Lalu yang kedua, setiap elemen dipetakan menurut perkembangan peserta didik. Lalu ada kriteria alur tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan ATP. Yang pertama, menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai secara utuh dalam satu fase. Lalu yang kedua, ada ATP menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir fase. Yang ketiga, ATP menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi dalam satu fase. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan TP. Dalam kompetensi, kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik yang menunjukkan telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Lalu dalam lingkup materi, ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Lalu materi yang kedua ada pengembangan profesionalisme guru di era 5.0. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kompetensi profesional guru di era 5.0 melibatkan pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi, keterampilan, kolaborasi, pemahaman tentang kebutuhan peserta didik di era digital, dan kemampuan mengelola pembelajaran yang adaptif dan personalisasi. Lalu ada kompetensi yang harus dimiliki guru. Yang pertama ada pengetahuan subjek dan pembelajaran. Yang kedua, keterampilan pedagogik. Yang ketiga, keterampilan manajemen kelas. Yang keempat, keterampilan komunikasi.
Lalu ada pengembangan profesional guru merupakan salah satu kunci untuk membangun masa depan pendidikan yang adaptif dan progresif. Pengembangan profesi guru diorientasikan pada kualitas profesional dan kinerja guru secara objektif dan transparan, serta untuk meningkatkan kemampuan guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.